jadi di sini kita akan membahas tentang senyawa turunan alkana yang ada di kehidupan sehari-hari, terutama untuk body care and skin care. Senyawa turunan alkana pertama yang akan kita bahas pada kali ini adalah senyawa alkohol. Nah, produk apa sih yang bakal kita bahas kali ini? Ternyata ada loh produk skincare yang mengandung alkohol, tapi jangan takut, alkohol di sini tidak membahayakan kulit. Nah, nama senyawa alkoholnya itu adalah 1,2-heksanodiol atau heksamethylenediol yang akan dituliskan rumus molekul di bawah seperti ini. Nah, kegunaan dari senyawa ini biasanya digunakan sebagai pelembab wajah. Jadi fungsinya itu untuk menjaga kelembapan pada wajah tersebut. Nah, info lainnya, jadi senyawa 1,2-heksanodiol ini merupakan padatan tidak berwarna yang larut dalam air. Nah, senyawa kedua yang akan kita bahas di sini adalah senyawa ester. Nah, ternyata di produk Biore Sunblock ini ternyata mengandung isopropyl yang merupakan contoh senyawa ester atau dengan nama lain 1-metil etil ester. Nah, untuk rumus molekulnya akan kita taruh di bawah sini, dan untuk kegunaannya sebenarnya senyawa ini sendiri berguna untuk pelarut untuk salak, kulit kering ataupun kulit bersisik. Nah, isoprofil palmitat ini berasal dari pengolahan asam palmitat dan juga minyak kelapa. Dan senyawa ini sangat tidak dianjurkan untuk kulit yang berjerawat ataupun yang sensitif karena bisa menyebabkan iritasi dan juga fungal acne. Nah, nama senyawa yang akan kita bahas selanjutnya adalah senyawa asam karboksilat. Nah, senyawa ini terdapat pada sunblock dari Nivea kali ini. Nah, nama senyawanya itu adalah asam steareat atau yang biasa kita sebut juga dengan stearidehida. Nah, untuk rumus molekulnya akan ditaruh di bawah sini, dan sebenarnya kegunaannya ini biasanya untuk ingredients atau bahan-bahan untuk pembuatan produk kosmetik seperti ini. Nah, untuk info lainnya, sebenarnya kata steareat ini tuh sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang disebut stea, yang artinya lemak padat, sesuai dengan arti dari asam steareat yang merupakan asam lemak jenuh yang diperoleh dari lemak hewani maupun minyak masak. Nah, senyawa selanjutnya adalah senyawa ether. Ternyata senyawa ether itu ada terdapat di deodoran merek Dove ini. Nah, nama senyawanya itu sebenarnya sangat unik dan menurut saya sendiri adalah salah satu senyawa yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Jadi namanya itu adalah PPG 14 butyl ether atau biasanya disebut juga kepanjangannya itu polyosipropylen 14 butyl ether. Nah, untuk nama trivial atau nama umumnya belum bisa saya temukan sampai saat ini. Jadi hanya nama piupaknya saja yang bisa saya temukan. Untuk rumus molekulnya cukup panjang, saya taruh di bawah sini. Dan kegunaannya itu sama dengan asam karboksilat tadi, dia itu bisa juga digunakan untuk kosmetik, perlengkapan mandi, dan wangian. Jadi untuk parfum dan segala macamnya itu biasanya menggunakan senyawa ini. Nah, untuk info lainnya, dia ini si PPG 14 butyl ether ini merupakan salah satu senyawa yang biodegradable atau yang dapat terurai di air ataupun tanah. Jadi dia less toxic atau tidak berbahaya untuk lingkungan. Nah, senyawa selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah senyawa aldehida. Nah, contohnya ternyata ada di cuka apel ini. Nah, biasanya nih cuka apel sering muncul sebagai skincare untuk perawatan jerawat ya. Tapi ternyata kandungan yang ada di dalam cuka apel ini ternyata ada mengandung senyawa aldehida, yaitu nama senyawanya adalah asetaldehida atau yang biasa disebut juga etanal. Nah, untuk rumus molekulnya bisa aku taruh di bawah sini. Dan kegunaannya itu sebenarnya produk ini adalah sebagai anti jerawat. Ada juga sebenarnya cuka apel yang memang dikhususkan untuk bahan makanan. Tapi untuk fungsinya sebagai anti jerawat ini sebenarnya belum bisa dipastikan juga benar-benar efektif atau enggak, karena bisa jadi mengiritasi kulit gitu. Jadi ini tidak terlalu disarankan sebagai obat anti jerawat. Nah, untuk info lainnya sebenarnya asetaldehida ini
biasanya tuh terjadi secara alami di kopi, ada juga di roti, ada juga di buah-buah matang, bahkan ada di metabolisme tumbuh-tumbuhan juga gitu. Jadi dia ini yang salah satu senyawa yang paling common, yang paling banyak di alam gitu. Dan terakhir kita bakal ngebahas yang bukan tentang skincare ataupun body care. Nah, jadi senyawa yang akan kita bahas selanjutnya adalah senyawa haloalkana, dan contohnya yang paling terkenal itu adalah teflon anti lengket. Tada. Nah, jadi pelapisnya ini itu terbuat dari senyawa teflon atau bisa juga disebut dengan tetrafluoroetilena, atau juga bisa disebut sebagai etifluorida. Nah, untuk rumus molekulnya bisa aku taruh di bawah, dan kegunaannya sesuai dengan namanya, teflon anti lengket, jadi sebagai bahan pelapis untuk anti lengket pada teflon. Kenapa? Karena dia itu biasanya tahan panas begitu. Nah, si teflon ini atau tetrafluoroetilena itu sebenarnya diciptakan oleh penemunya Roy J. Bunker di Dupont. Dan nama teflon itu sendiri sebenarnya adalah nama dagang dari si ini. Tapi untuk nama senyawanya itu adalah tetrafluoroetilena sebagai bahan anti lengket untuk si teflon. Nah, demikian contoh-contoh produk yang mengandung senyawa turunan alkana yang ada di sekitar kita. Semoga info yang dibawakan itu akurat dan tepat, dan juga bisa membantu teman-teman dalam hal pembelajaran senyawa turunan alkana gitu. Oke, bye-bye.